Tak sedikit rumah tangga di Inggris yang kini tengah berjuang menghadapi masa krisis. Mereka kini di bawah tekanan biaya hidup yang melambung. Bagaimana Inggris menghadapi jurang krisis tersebut? Bergabung Bima Yudhistira, Direktur Selio. Selamat malam, Mas Bima. Selamat malam. Baik, Mas Bima, inflasi Inggris naik di atas 10% pada bulan Juli kemarin. Apa analisa Anda untuk pertama kalinya bisa menyentuh di angka ini semenjak awal 80-an? Ya, kalau kita melihat memang salah satunya diperparah ya dengan adanya perang di Ukraina, di mana ketergantungan terhadap gas Rusia itu mengalir kepada Inggris itu juga cukup besar, sehingga sebenarnya ini akumulasi dari beberapa faktor, ada krisis energi, kemudian juga jadi krisis dalam hal bahan pangan. Kalau kita melihat urutan 10 bahan pangan yang mengalami kenaikan harga tertinggi di Inggris dalam beberapa bulan terakhir, itu sebagian besar disumbang oleh bahan baku dari tepung gandum. Ini karena Ukraina juga ya. Ukraina ini kan memproduksi salah satu tepung gandum yang paling besar di dunia. Salah satu tujuan ekspor yang paling besar adalah di kawasan Eropa. Dan kemudian juga ini pound sterling ini sekarang kita cermati mulai masuk dalam parity. Ya, tadinya pound sterling mata uang paling kuat. Tapi sekarang pound sterling ini sama halnya dengan mata uang di negara berkembang. Bisa jadi satu pound sterling itu adalah satu US dollar. Ini sudah mulai mencapai parity. Yang artinya apa? Yang artinya banyak sekali pelaku usaha dan investor ini tidak tertarik lagi mendanai defisit anggaran yang ada di Inggris. Masuk adanya ketidakpercayaan terhadap mini budget ya atau anggaran kecil yang kemudian di dalamnya ada stimulus untuk mengurangi tekanan inflasi, tapi dianggap ini tidak tepat. Salah satunya pemangkasan pajak bagi korporasi dan juga bagi masyarakat yang penghasilannya paling atas. Oke. Karena untuk melindungi daya beli masyarakatnya, pemerintah Inggris perlu mendorong lagi lah banyak sekali reformasi perpajakan. Oke, terkait dengan hal ini, Perdana Menteri Inggris Liz Truss juga mengungkap bahwa pemerintah akan memangkas pajak penghasilan, kemudian memberikan subsidi tagihan listrik untuk masyarakatnya. Namun pemerintah juga di satu sisi lainnya akan membatalkan rencana kenaikan pajak perusahaan serta batas bonus bagi eksekutif bank. Walaupun ini juga mendapatkan tentangan ya dari beberapa pihak. Tapi Anda menganggap apakah ini merupakan cara atau solusi yang betul untuk bisa keluar dari jurang krisis ini? Ya, justru yang terjadi kalau pajak golongan yang paling atas itu dikurangi, itu akan menyebabkan yang disebut sebagai inflationary effect. Justru akan memperpanjang inflasi yang jauh lebih tinggi. Yang kedua, pajak bagi golongan masyarakat yang sudah kaya dipangkas, itu tidak langsung seperti yang Liz Truss katakan, langsung dimasukkan ke dalam investasi. Tapi justru yang dikhawatirkan, ya ini sering dikritik ya, bahwa nanti uang hasil insentif pajak tadi akan ditransfer ke luar negeri justru. Ya, jadi keuntungan-keuntungan yang diterima oleh para eksekutif ini akan ditransfer ke negara suaka pajak ya. Dan ini akan justru mendorong pound sterling menjadi lebih melemah. Di trickle down effect yang diharapkan pajak orang kaya dikurangi akan mengalir ke ekonomi, itu sebenarnya tidak terjadi. Nah, inilah yang membuat kemudian justru yang menarik ketika diintroduce pemotongan pajak bagi orang-orang kaya dan juga eksekutif, tapi justru banyak investor yang skeptis ya. Jadi ini pertanyaan besar nih, bagaimana partai konservatif di Inggris sedang berkuasa dan mendorong reformasi pajak yang pro terhadap orang-orang golongan kelas atas, tapi justru ditolak oleh pasar itu sendiri. Terbukti dari jatuhnya pound sterling ya, mungkin level terendah dalam 37 tahun terakhir terhadap dolar Amerika Serikat. Itu yang menarik. Oke, apa yang terjadi di Inggris saat ini sebagian besar diakibatkan atau didorong oleh lonjakan harga energi. Beberapa pihak memprediksi bahwa Inggris akan menghadapi krisis energi. Analisa Anda akan sampai kapan ini melanda Inggris, apalagi akan segera memasuki musim dingin. Tadi seperti yang disampaikan oleh salah satu warga negara Indonesia yang ada di sana, dikhawatirkan dalam waktu dekat ini kan akan masuk ke winter, akan masuk ke musim dingin, sehingga pemakaian terhadap pemanas dan lain sebagainya ini pastinya akan meningkat. Dan dampak terburuknya bagaimana, Mas Bima? Iya, memang betul. Kalau di Inggris itu dari mulai bulan Oktober, November
meskipun belum masuk musim dingin. Itu yang namanya rumah-rumah ya, itu sudah mulai meningkatkan konsumsi mereka terhadap gas sebagai penghangat ruangan. Apalagi nanti puncaknya sekitar bulan Desember sampai Februari. Nah, di sisi yang lain, memang terjadi sedikit relaksasi pada harga gas dunia, terjadi relaksasi pada harga minyak mentah dunia, ini mulai mengalami penurunan. Tapi masih tidak signifikan dibandingkan tadi, beban puncak pemakaian dari gas untuk mengantisipasi musim dingin ini bisa menyebabkan tagihan masyarakat yang ada di Inggris, terutama di luar dari London, ya, di luar dari Greater Manchester, itu yang akan paling terdampak dan tagihannya akan meningkat cukup signifikan. Kemudian efek lainnya pastinya mereka akan mengurangi konsumsi berbagai barang-barang yang sifatnya sekunder, tersier. Kalau melihat ekonomi Inggris, dari sekarang sudah bisa dilihat satu, penjualan mobil baru itu mengalami penurunan yang cukup dalam, meskipun mobilitas sosialnya sudah mulai dilonggarkan ya ketika pandemi mereda. Itu anomali sebenarnya. Yang kedua, mobil bekas juga terjadi penurunan penjualan. Nah, jadi indikator-indikator ekonomi ini menunjukkan bahwa masyarakat ada di Inggris fokusnya utama adalah pemenuhan kebutuhan pokok, dan gas bill itu, ya, electricity bill juga itu merupakan salah satu kebutuhan pokok yang harus dipenuhi, dan efeknya seluruh sektor industri di luar dari sektor energi di Inggris ini mengalami tekanan yang cukup dalam karena masyarakat menahan untuk berbelanja. Retail kena, transportasi juga terdampak, ya. Banyak akan sektor terdampak. Jadi kita melihat ini tidak berujung pada Desember ataupun ketika winternya selesai bulan Februari Maret, tapi diperkirakan masih akan berlanjut nih kalau tidak ada langkah-langkah yang kemudian bisa mendobrak untuk mengurangi inflasi yang liar di Inggris. Oke, baik. Terima kasih Mas Bima Yudhistira, Direktur Selyo sudah bergabung dengan CNN Indonesia Connected malam hari ini. Selamat malam, sehat selalu. Baik, selamat malam.